Travelholic, bersiaplah untuk terpukau dengan ragam warna di Indonesia yang ada di Jawa Timur. Selamat datang di Warna Indonesia. Bersama saya Vicky Arab dan saya Nendi Yunizar. Kita akan ajak Travelholic berkeliling Jawa Timur. Surabaya, pasti semua udah pada tahu dong patung yang di belakang kita ini. Ini tuh patung ikan Sura dan Baya. Hiu dan buaya ya. Soalnya aku tahu juga Surabaya itu adalah bisa disebut sebagai kota pahlawan karena Sura sendiri adalah tidak takut dan Baya adalah bahaya. Penduduk Surabaya itu nggak takut dengan bahaya ketika mengusir yang namanya penjajah. Merdeka! Merdeka! Pokoknya Travelholic ikutin kita terus ya. Kita mau lihat warna lain Indonesia yang ada di Jawa Timur dan pastinya tempatnya itu mudah banget untuk dijangkau. Because now traveling is easy. Nah, sekarang saya dan Nendi akan mengawali perjalanan untuk menunjukkan warna Indonesia di Jawa Timur. Mulai dari kota ini. Travelholic, Indonesia terkenal dengan wilayahnya yang hampir sebagian besar adalah lautan. Merupakan suatu potensi bagi Nusantara untuk mengembangkan ragam sumber dayanya. Nah, sumber daya yang bisa dikelola dan dilestarikan di sekitar laut yang ada di Indonesia adalah mangrove. Kalau kita traveling ya Vicky ya, itu kita sebenarnya nggak cuma having fun. Setuju. Akan lebih baik kalau kita belajar tentang lingkungan. Cakep, kayak bener kita banget. nih, sekarang kita mau berekowisata di kebun mangrove yang ada di Surabaya. Nah, mangrove sendiri adalah semak belukar atau pohon yang tumbuh ya di antara intertisidal atau juga antara pasang surut air laut. Betul gitu. sekali. Dan ternyata mangrove ini fungsinya banyak Travelholic untuk mencegah yang namanya ombak laut dan juga angin yang datang dari laut supaya nggak banjir daratannya. Keren ya? Keren ya? Hutan mangrove di Gunung Anyar, Surabaya bagaikan oase di padang pasir. Bagi saya, tempat ini sangat spesial Travelholic karena menjadi salah satu tempat di mana masyarakat Surabaya bisa menghirup udara segar tanpa polusi. Ekosistem mangrove ini sebenarnya masuk ke dalam lingkup ekosistem pantai. Sebab mangrove ini terletak di kawasan perbatasan laut dan juga darat. Tanaman mangrove mempunyai kemampuan beradaptasi yang luar biasa Travelholic. Bisa hidup dengan kadar garam yang tinggi, air tergenang. Nah, dan juga tanah yang tidak stabil. Keren ya? Bener banget. Dan juga satu kelebihan tanaman mangrove, bisa bikin adem. Karena Surabaya tuh panasnya minta ampun. Tapi pas masuk ke hutan mangrove ini, angin surga. Yes, masih di Surabaya nih. Apa yang terkenal di kota terbesar kedua di Indonesia ini? Ayo. Di Surabaya ini saya dan Nendi akan kembali terpesona dengan kejutan warna-warni Indonesia. Dapatkan uang tunai dan diskon menarik setiap bertransaksi di pegipegi.com. Semua hanya ada di PP Reward Program. Buruan cek infonya di www.pegipegi.com. Nah, sekarang saya dan Nendi menuju Kenjeran Park yang terletak di Jalan Sukolilo, ujung timur, Surabaya. Sepanjang perjalanan masuk, kita akan menemui bangunan-bangunan lucu nih, seperti di negeri dongeng. Tapi kita bukan mau ke situ Travelholic, karena saya dan Nendi mau ke suatu tempat yang mirip seperti di Thailand.
Iya, berasa di Thailand ya Travelholic. Tapi kita bukan di Thailand Travelholic. Kita sekarang masih di Indonesia, tepatnya di Surabaya. Dengan berbagai macam keindahan dan juga warna yang luar biasa. Seperti yang di belakang ini, patung Siemienfo yang mungkin terlihat seperti patung-patungnya dari Thailand, ternyata ada di Indonesia, khususnya di Surabaya. Nah, Siemienfo yang juga dalam bahasa Thailand disebut dengan Pak Pom Siene, ini merupakan salah satu patung yang luar biasa diagungkan ya. Betul banget. Dan menurut histori atau sejarah para dewa Thailand, Mahabrahma atau Siemienfo ini merupakan yang lahir pertama di jagat alam semesta. Jadi Siemienfo ini ibaratnya seperti Tuhan dari para dewa. Sangat diagungkan oleh dewa dan juga manusia berarti ya. Sana yuk. Wow. Open your eyes, open your eyes. I started blind, but now they're wide open. Patung Buddha 4 wajah. Letak patung Buddha ini berada di kawasan Pantai Ria Kenjeran. Patung Buddha berwarna emas ini memiliki tinggi sekitar 36 meter dengan digabungkan tinggi sampai puncak kubahnya. Patung Buddha 4 wajah ini juga terdiri dari 3 bagian utama. 3 bagian tersebut adalah stupa, patung Buddha, dan singgasana Buddha. Patung Pak Pom Siene ini juga memiliki keistimewaan, yaitu memiliki 4 wajah, yaitu melambangkan 4 masa penciptaan. Benar banget. Dan kalau dilihat nih Travelholic, patung ini juga memiliki 8 telinga yang welas kasih. Itu berarti mendengarkan doa dari seluruh makhluk hidup. Mulia banget ya. Patung Pak Pom Siene ini memiliki 8 tangan. 8 tangan itu membawa alat-alat keagamaan. Ini ternyata Travelholic melambangkan hal-hal khusus tentang kehidupan. Tangan kedua dari sebelah kanan Pak Pom Siene ini yang memegang vas bunga dan juga teko atau air berkat ya Travelholic ya. Itu dilambangkan dengan keinginan seorang Pak Pom Siene ini untuk melepaskan dahaga seluruh umat manusia. Sedangkan di tangan kiri berikutnya merupakan rumah keong yang berarti kekayaan atau kemakmuran. Tangan ketiga dari sebelah kanan yang memegang tongkat atau tombak melambangkan daya kehendak dan juga kesuksesan. Sedangkan di sebelah kiri yang ketiga ada kitab Veda yang melambangkan ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan. Tangan keempat dari sebelah kanan Pak Pom Siene yang memegang cakram atau roda terbang mempunyai makna untuk menangkal segala macam musibah dan juga keburukan bagi seluruh makhluk hidup. Sedangkan di sebelah kiri, tangan keempatnya memegang cintamani atau bendera kebesaran yang bermakna kekuatan Sang Buddha. Ukuran-ukuran patungnya mengandung angka 9. Angka 9 tersebut merupakan angka tunggal tertinggi. Sekaligus juga nih Travelholic sebagai lambang kesempurnaan. Travelholic, setelah melihat keanekaragaman warna yang ada di Surabaya, kayaknya nggak pas deh kalau nggak nyobain kuliner khas Surabaya. Setuju. Bener nggak sih? Bener banget. Jadi sebelum kita move on, kita harus cobain kuliner yang paling khas di Surabaya nih. Sedap ya, susah move on kayaknya. Oke, kita akan mencoba kuliner apa kira-kira Travelholic? Makanya tungguin sebentar lagi ya. Tentunya tetap di Warna Indonesia, because now traveling is easy. Cabut. Show the light, it's not to stop me. Time to stone. You shine me when I'm alone, and so I tell myself that I'll be strong and dreaming when they're gone, 'cause they're calling, calling, calling. Dapatkan uang tunai dan diskon menarik setiap bertransaksi di pegipegi.com. Semua hanya ada di PP Reward Program. Buruan cek infonya di www.pegipegi.com. What's wrong with me? Tidak sulit memang menemukan ragam kuliner yang ada di Surabaya. Eits, kuliner banyak, tapi yang spesial, itu yang susah ya. Salah satu yang spesial buat saya dan Nendi adalah makanan yang satu ini nih Travelholic. Wah, pokoknya jos gandos. In the night to come and grab you. It can creep up inside you and consume you.
Dikenal sebagai kota pahlawan, Surabaya ternyata juga memiliki makanan yang menggoda yang mungkin tidak ditemukan di kota lain nih Travelholic. Namanya sate klopo. Onopo, ono klopo. Atau dalam bahasa Jawa, klopo artinya kelapa. Travelholic, sekarang kita lagi cobain kuliner khas Surabaya yang udah terkenal banget nih. Benar banget, sekarang kita ada di Sate Klopo Ondomohen Pojok Malang. Di Jalan Ondomohen, Surabaya, ada beberapa penjual sate klopo di daerah ini. Salah satunya adalah Sate Klopo Ondomohen Pojok Malam. Karena sebelumnya warung ini memang berjualan di pojok Jalan Ondomohen pada malam hari. Oleh karena itu, warung ini bernama Sate Klopo Ondomohen Pojok Malam. Satu dong Bu, kenapa sih namanya sate klopo? Kan ada kelapanya. Oh, Itu ternyata Travelholic, simple aja. Klopo tuh bahasa Jawa ya Bu? Iya, kelapa Dari itu. kelapa. Iya, mungkin juga sesuai dengan tagline-nya ya. Apa? Sate kelapa bukan kelapa di sate. Sate. Oh, Ya. jadi sate kelapa itu bukan kelapa di sate gitu ya? Iya, kalau itu sate kita makan karena sudah lapar ya. Makasih ya Ibu. Terima kasih Semoga Bu, sukses semoga terus. sukses terus Ibu. I'm 22 for a moment. Cara pengolahan sate klopo pada dasarnya sama nih Travelholic dengan pembuatan sate yang lainnya. Selain itu, tusukan daging sapi sebelum dipanggang juga terlebih dahulu dibaluti dengan parutan kelapa yang sudah dicampur bumbu sebelumnya. Still time for you, time to buy and time to lose. 15, there's never a wish better than this. When you only got 100 years to live. Nah Travelholic, selesai sudah kita menikmati kenikmatan yang luar biasa di Surabaya, yaitu Sate Klopo Ondomohen Pojok Malam ya. Yang pasti Travelholic kalau misalnya ingin menikmatinya, ini cukup terjangkau karena yang daging sapi satu porsinya cuma Rp20.000 dan juga yang daging ayam itu cuma Rp14.000. Dan Travelholic, abis ini kita akan melihat warna Ya. Indonesia lainnya. Ya. Yang pastinya semua itu mudah banget dijangkau because Now traveling is easy. Cheers. Cheers sendiri. Pretend that airplanes in the night sky like shooting stars. Setelah puas seharian menikmati ragam warna yang terlukis di Surabaya, saya dan Nendi melanjutkan perjalanan ke salah satu kota di Jawa Timur yang memiliki keunikan. Perjalanan malam dari Surabaya kami tempuh selama sekitar 2,5 jam menuju Malang. Yeah. I could use a dream or a genie or a wish to go back to a place much simpler than this. Cause after all the partying and smashing and crashing and all the glitz and the glam and the fashion, Siap-siap Travelholic untuk menyapa mentari esok di langit Malang, Jawa Timur. blackness. And when you staring at that phone in your lap and you hoping but them people never call you back. But that's just how the story unfolds. You get another hand soon after you fold. And when your plans unravel in the sand, what would you wish for if you had one chance? So airplane, sorry I'm late. I'm on my way, so don't close the night. Pretend that airplanes in the night sky like shooting stars. I could really use a wish right now, wish right now, wish right now. Can we pretend that airplanes in the night sky like shooting stars? I could really use a wish right now, wish right now, wish right now. Yeah, wish right now. Dapatkan uang tunai dan diskon menarik setiap bertransaksi di pegipegi.com. Semua hanya ada di PP Reward Program. Buruan cek infonya di www.pegipegi.com. Don't remind me that some days I'm the windshield and other days I'm just a lucky buck. As cold iron rails leave old mossy trails through the countryside, the crow and the bean field are my best friends, but boy I need a hug. My heart stops without you. There's something about you that makes me feel alive. If the green left
Warna Indonesia. Dan yang pasti selamat datang kembali di Jawa Timur. Tapi kali ini kita bukan di Surabaya tapi di Kota Malang. Betul Pak. Seperti yang Traveloholic bisa lihat, di belakang kita adalah Balai Kota Malang. Yang ternyata umurnya udah cukup lumayan ya, 100 tahun. Seumuran kamu. Setelah jalan-jalan di Surabaya, kayaknya nggak afdol nih kalau nggak mampir ke Malang. Setuju banget, karena banyak banget warna Indonesia yang luar biasa yang bisa dilihat di Malang, mulai dari budaya, keindahan alam, dan segala hal yang menyenangkan, semuanya ada di sini. Dan yang perlu diingat, tempatnya itu semuanya mudah banget dijangkau. Because Now traveling is easy. Make me wanna say I do, I do, I do, I do, I do, I do. Sudah sampai di Kota Malang, nggak usah bingung kalau pengen cari tempat istirahat di mana. Gampang Traveloholic, tinggal akses aja pegi-pegi.com. Berbagai hotel di Malang akan terlihat dan menjadi referensi Traveloholic untuk sekedar beristirahat. Bisa langsung booking juga lewat situ. Nggak repot kan? Ya iyalah, because now traveling is easy. I do, I do, 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 do. You make me wanna say I do, I do, I do, I do, I do, I do love you. Saya dan Nendi akan mengajak Traveloholic nih untuk melihat warna lain Kota Malang. Dari mana? Dari Jalan Dr. Wahidin 8, Desa Bedali, Kabupaten Malang. Pemandangan sekitar sini berada di lembah yang cukup eksotis dan juga ditumbuhi bunga-bunga cantik Traveloholic. Karena sebagian besar adalah tanaman yang bunganya mengandung banyak sekali madu untuk panganan lebah. My bedroom window in the bushes far below. Di tempat milik Pak Haryono inilah lebah-lebah madu banyak dibudidayakan. Buat apa? Buat diambil manfaatnya yang tentunya baik buat manusia. Karena lebah ini sendiri merupakan insekta penghasil madu yang telah lama dikenal manusia. Jadi pada awalnya ya, madu dan produk lebah lainnya itu diambil dari hasil alam. Tapi karena ketersediaannya yang sangat terbatas Traveloholic ya, akhirnya beberapa orang mulai nih melakukan budidaya ternak lebah. Salah satunya ya Pak Haryono ini. Woke up on the right side of the bed. What's up with this Prince song inside my head? Wah, ini dia nih lebahnya nih. Tapi kita sekarang lagi ada di mana sih, Nen? Sekarang kita lagi ada di Agrotawon Wisata Petik Madu. Biasanya kan kalau petik itu identik dengan buah atau sayuran ya. Tapi di sini kita mau memetik madu. Nah, kayak apa ya? Kira-kira metik madu itu? Kita akan ngobrol dengan Pak Haryono di sebelah kita ya, selaku pemiliknya nih. Ini udah berapa lama Pak menekuni Agrotawon ini? Kalau pembebasan lebah ini udah mulai tahun 80-an ya. Dari tahun 80 Ya, Pak? mulai dari ayah. Wah, Oh. turun-temurun. Ya, Berarti udah generasi kedua nih ke Pak Haryono ya, ya. ayah juga masih aktif. Nah, kalau yang lebah sekarang Bapak pegang nih, ini kan Iya. pasti menghasilkan madu ya. Iya. Jenisnya apa Pak? Jenisnya yang kita pelihara ada tiga jenis ya. Ada yang lebah besar, namanya Apis mellifera, ini lebah impor dari Eropa. Oh. Ada juga yang Apis cerana, lebahnya lokal. Lebah kecil-kecil lokal. ya, kecil-kecil. Oh, ukurannya lebih Ya, kecil. kalau kita mau lihat bisa juga lihat Oh, ya, kayak oke. apa. Terus ada juga yang tanpa sengat. Orang bilang sih namanya tawon kelanceng. Kelanceng. Ya. Itu dia apa kelebihannya? Madunya tanpa sengat. mutunya paling bagus. Oh, iya? gitu. Rasanya agak sedikit asem. Oh, mungkin dia jarang mandi kali ya. Agak asam dia. Picky dong. Kan? Memang rasanya gitu agak masam jadinya. Dia Ini punya kan pohon masam. Dia lagi bekerja nih ya Pak, lebah, tawonnya ya. Bulan makan. Ini nggak apa-apa diganggu gini dia. Nggak masalah, yang penting gerakannya dibatasi aja, jangan terlalu cepat. Lebah itu kan biasanya punya satu pemimpin, Iya, namanya ratu. ya dia Ya punya kan? ratu. Ratunya itu kayak apa bentuknya Pak? Perutnya panjang ya, ukurannya sekitar 1,5 dari pekerjanya. Berarti dari semua ini cuma satu nih pemimpinnya, Iya. si Queen Bee-nya Ya, itu. tapi awas tangannya jangan cepat-cepat. Oh ya. iya. Bahaya. Ini kayak bapaknya lebah-lebah ya. Nah itu ratunya tuh Yang mana punya ratunya? panjang. Nah. Oh ini nih. Oh ini. Itu dia lagi bertelur itu. Oh lagi bertelur. Ya, dia habis melahirkan telur dia keluar dari sarangnya. Lagi bertelur nih lebahnya. Nah, itu, Kayak apa? itu udah keluar tuh. Ratunya. Oh. Udah keluar? Ya, Oh, udah keluar dari sarangnya. Ya, jadi dia cari lubang lagi, nanti dia kalau bertelur dia meletakkan memasukkan ekornya. Berapa kali dia bertelur Pak dalam sehari? Per hari kalau dia bunganya bagus bisa sampai ribuan. Produk-produk yang dihasilkan maksudnya apa? Madu, terus apa lagi? Kita semuanya ada, mulai dari madu, bee pollennya, royal jelly-nya, propolisnya,
kepompongnya yang dibuat botok itu juga ada, buat pepes. Lilinnya juga ada kalau pengen buat batik, kadang mau buat cetak jari, jadi kita bisa duplikat jarinya, kita pakai lilin lebah juga. Pakai lilin ke sarang lebahnya ini ya? Bisa bikin batik. Yang kamu lihat bisa. Hebat banget ya. Satu lagi Pak, kan ini suka ada pengobatan pakai sengat lebah tuh ya, Iya, sengat tawon. ada. Buat obat apa aja gitu. Fungsinya ya, yang Pak? dominan buat masalah syaraf ya, syaraf terjepit. Sama untuk menaikkan sistem imun tubuh, jadi supaya dia lebih Lebih kuat. kebal terhadap Lebih kebal. penyakit. Ya. Tapi ini ngomongin kayak gini nggak mungkin kita ngomongin tentang ekonomi ya kan? Iya. Kira-kira sekali manen gitu ya Pak? Oh iya. Tangannya ya. Sekali manen kira-kira berapa yang dihasilkan Pak? Kalau madu ini kalau panennya bagus, per kotak per tahun bisa antara 70-80 kilo. 70-80 kilo. Sekilonya berapa? Kisarannya mulai 40.000 sampai 80.000. Wow. Abis ini kita mau cobain berinteraksi sama lebah, kita mau cobain madunya. Pokoknya apapun yang ada di Agro tahun ini kita cobain, Vi. Iya, kita lihat ya, karena emang sekaligus juga menambah ilmu luar biasa. Kita terus ya. Don't pay no mind to the demons, they fill you with fear. The trouble it might drag you down. You get lost, you can always be found. Dapatkan uang tunai dan diskon menarik setiap bertransaksi di pegipegi.com. Semua hanya ada di PP Reward Program. Buruan cek infonya di www.pegipegi.com. Pembudidayaan lebah tidak hanya terbatas pada pembuatan tempat lebahnya itu sendiri saja. Karena sang ratu lebah pun bisa diciptain nih. Karena ternyata sang ratu lebah bisa diciptakan oleh bantuan tangan manusia. Nah, Travelholic, sekarang kita lagi lihat nih cara pembuatan ratu lebah. Yang diambil itu adalah larvanya. Larvanya. Yang kecil yang baru berumur 3 hari ya Pak ya? Di bawah 3 hari. Di bawah 3 hari bahkan. Nah itu tuh larvanya kayak gitu, travel kecil banget, emang cuma berapa milimeter ukurannya. Prosesnya gimana sih Pak? Secara garis besar gitu. Gini, yang bertelur di dalam kelompok lebah kan cuma ratu saja ya. Nah telurnya ratu kalau dia diberi makanan madu dan serbuk sari bunga, dia akan lahir jadi lebah pekerja dan pejantan. Tapi kalau dia diberi makanan spesial namanya royal jelly, Yang mahal itu ya? Dia bisa berubah menjadi ratu. Nah, untuk pemilihan kandidat untuk menjadi ratunya itu gimana Pak? Yang penting larva yang betina. Karena larvanya ada jantan dan betina. Karena kita bedakan cirinya tuh kalau yang jantan tuh sarangnya lebih besar dikit. Kalau yang betina lebih kecil. Ya, kalau yang ini jantan lebih besar sarangnya. Yang betina ini bisa dirubah jadi ratu. Di sini saya dan Andy akan coba panen madu dan juga mendapatkan madu yang fresh langsung dari sarang lebah ya. Bisa langsung dikonsumsi Travelholic. Prosesnya ya, mulai dari pembukaan tutup kotak lebah, mengeluarkan sisir-sisirnya dan kemudian menampung aliran madu dengan separator. Tahu madunya itu udah layak apa belum dipanennya tuh, tinggal madunya diambil sampelnya dikit ya. Terus di situ. Terus di sini, madu cek skalanya. Ini harus skalanya berapa? 19. 19. Ya, berarti 19 berarti ini sudah layak. Berarti yang layak itu di bawah 24. Oh saya nggak ada tahu apa? Ya, katanya lepas toh. Oh iya. Sengatan lebah ternyata juga bisa dimanfaatkan untuk pengobatan Travelholic. Namanya apitherapy. Nah, apitherapy ini adalah cara pengobatan berkombinasi akupunktur dan sengatan lebah. Untuk sarang lebah, proses pembuatannya terbagi menjadi 2, yaitu alami dan juga buatan. Jadi ini kayak jadi buat lubangnya gitu ya Pak ya? Jadi kalau mau lebih tebal bisa didobel gini. Jadinya lebih tebal lagi. Jika sarang yang dibuat oleh lebah sendiri itu membutuhkan waktu hingga 3 minggu. Kalau misalnya proses pembuatan oleh bantuan manusia, nggak nyampe 10 menit loh. Langsung jadi sarangnya ya. Dan sarang yang dibuat ini pun nggak kalah ternyata kualitasnya dengan yang asli. Ini diambil tadi dari sana Pak? Iya. Ini lilin juga ya Pak? Iya, ini yang kita buatkan, ini yang dia lanjutkan. Iya. Lubang-lubangnya dia sendiri yang buat. Hebat ya, segi 6-nya maksudnya Sama. iya sama ukurannya. Sudah jadi.
Fondasi sarang lebah buatan ini sangat bermanfaat buat lebah untuk membangun rumahnya secara lebih cepat. Malam atau lilin dari lebah yang dipanaskan sampai cair bisa juga nih Travelholic buat kreativitas lain. Salah satunya adalah mencetak tangan. Nah, kayak gini hasilnya ya. Wih. Aku. Sebelumnya Travelholic, tangan harus dilumuri cairan air sabun. Nah, fungsinya sebagai pelicin. Wah! Cupu gitu doang. Panas tau, aku kan perempuan. Balasannya gitu. Ya, cantengan juga. Dia pikir berhasil gak? Wih. Yeay! Mana nih? Tangannya mana tangannya? Tuh. Bagus ya? Sekarang Travelholic ada satu momen nih di mana saya ditantang untuk uji adrenalin dikerubungi oleh ribuan lebah di sini. Siapa takut? Proses dikerubunginnya seperti ini nih. Sang ratu lebah sebelumnya diambil dan dimasukkan ke dalam sebuah jaring kecil. Jadi ketika jaring ini dipindahkan kemana saja, lebah lainnya pun akan mengikuti. Tapi inilah bagian lain dari warna fauna Indonesia. Ternyata kita udah seharian di sini. Benar. Dari mulai belajar tentang lebah atau tawon, terus memilih madu, membuat madu, sampai adrenalin, sampai lengkap banget. Benar banget, yang pasti juga semuanya bisa didapetin di sini. Jadi kalau misalnya Travelholic sedang berkunjung ke Malang atau sedang berada di Malang, silakan langsung datang ke Agro Tawon Wisata Petik Madu di Malang ya. Benar banget. Makasih banyak ya Pak Haryono. Terima kasih Pak Haryo. Kita udah ngerepotin kalian. Pak Haryo dari tadi ikutin terus soalnya nggak enak ya. Tapi yang pasti ini seru banget. Dan habis ini kita mau melihat warna lain Indonesia yang ada di Malang. Makanya tetap di Warna Indonesia because now traveling is easy. Mari Pak. Terima kasih Pak. Ayo Pak. Setelah berkutat dengan lebah-lebah di Malang, tepatnya Kabupaten Lawang, saya dan Nendi akan melanjutkan perjalanan menuju lokasi lainnya yang gak kalah asik nih Travelholic. Malang juga memiliki warisan budaya yang tak kalah menarik untuk dinikmati. Topeng Malangan merupakan kesenian tradisional yang berada di Malang. Memang sudah tak banyak ya seniman yang menggeluti kesenian ini. Tapi bukan berarti tidak ada sama sekali. Salah satu yang bertahan adalah Sanggar Asmoro Bangun yang terletak di Desa Kedung Monggo, Pakis Aji, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Topeng dengan berbagai macam ukuran, bentuk, karakter tokoh dan warna yang beragam ada di sini. Topeng dipahami sebagai hasil pahatan yang menyerupai wajah. Bahkan ya, profil yang diukirkan juga mempresentasikan keseluruhan pribadi. Jadi bisa dibilang, topeng itu menggambarkan karakteristik atau kepribadian seseorang. Topeng Malang terbuat dari kayu yang berat, tebal, dengan nuansa kuno namun elegan. Dibentuk dengan dagu persegi, tulang pipi tinggi, fitur penuh ukiran, dan kumis yang terlihat gagah. Beberapa seniman memahat topeng Malangan sendiri menggunakan alat yang masih sederhana, yaitu kapak kecil dari besi dan juga pisau. Jadi sangat penting sekali nih kaitannya seni memahat dengan topeng, khususnya topeng Malangan. Tidak perlu keahlian khusus dalam membuat topeng Malangan, cukup mengerti seni pahat. Seperti yang saya dan Nendi lakukan sekarang ini nih.
Oke, Travelholic, sekarang kita lagi ada di Asmoro Bangun, yaitu pusat kerajinan topeng, tari, dan juga wayang topeng ya. Iya, banyak banget topeng-topengnya dari berbagai karakter, dari mulai yang galak, yang elegan, cantik, ganteng, sampai yang ngocol kayak gini, yang kocak kayak gini. Iya, seru banget pokoknya. Di sini juga Travelholic bisa mencoba untuk membuat topengnya sendiri. Iya, ini bener-bener warna lain Indonesia yang ada di Malang yang nggak boleh Travelholic lewatin. Bener, setuju banget. Kalau gitu saatnya kita menari lagi. Oke, kayaknya gigi kamu udah mulai maju tuh. Iya. Belum. Gila jahat banget sumpah deh, Nyet. Buntak. Buntak. Udah tuh lah. Kesenian topeng ini sendiri bisa dibilang adalah sebuah upaya mengkomunikasikan sesuatu yang melatar belakangi wujud topeng tersebut. Artinya, ada sesuatu yang secara esensial di balik profil topeng yang dipahatkan. Nah, tadi kita sudah selesai berkunjung ke Padepokan Asmoro Bangun. Berarti saatnya juga Travelholic kita menyudahi perjalanan kita di Jawa Timur. Betul banget. Kita udah keliling Surabaya, mulai dari mangrove sampai kuliner sate klopo. Terus kita pindah ke Malang, kita ke Agrotawon, sampai tadi ke Padepokan Asmoro Bangun. Ternyata banyak banget ya warna lain Indonesia yang belum kita tahu. Bener banget. Tapi kalau misalnya Travelholic ingin melihat gitu ya keindahan Indonesia lainnya, tenang, masih banyak tempat-tempat seru yang pastinya gitu ya bisa dieksplor oleh Travelholic. Cakep. Sampai ketemu di belahan Indonesia lainnya. Saya Nendi Yunizar. Dan saya Vicky Rahab. Dan kami Warna Indonesia pamit. Because now traveling is easy. Bye. Yuk. I don't care, go on and tear me apart. I don't care if you do. Cause in the sky full of stars, I think I saw you. Indonesia. Warna Indonesia. Warna Indonesia. Because now traveling is easy. Sana yuk. Stay tuned. Ternyata Indonesia itu menyimpan warna-warni yang tak habis-habisnya dijelajahi. Tim Warna Indonesia sudah mengunjungi berbagai penjuru daerah yang memiliki kekhasan masing-masing. Kami merangkum perjalanan tim Warna Indonesia khusus untuk Travelholic. Destinasi pertama Warna Indonesia adalah Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kami mengunjungi perkampungan tradisional yang unik di Desa Sade yang dihuni oleh suku Sasak. Perjalanan kami kemudian berlanjut ke Gili Trawangan. Are you
Destinasi kedua tim warna Indonesia adalah ke Kota Budaya Yogyakarta. Kami menelusuri Goa Pindul, mengunjungi Prambanan yang merupakan kawasan candi Hindu terbesar di Indonesia, belanja oleh-oleh kerajinan perak di Kota Gede, dan pastinya mengikuti ritual malam satu suro. Setelah dari Yogyakarta, kami pun langsung terbang menuju ke tenggara Pulau Dewata Bali, yaitu Nusa Lembongan. Di Nusa Lembongan yang sunyi ini, kami mengunjungi rumah Meten, tempat tinggal asli penduduk Lembongan yang kebanyakan berprofesi sebagai petani rumput laut. Dan pastinya kami juga ke Crystal Bay yang merupakan salah satu spot snorkeling favorit bagi wisatawan yang datang ke sini. Nah, Travelholic, destinasi tim warna Indonesia berikutnya menuju ke Sulawesi Selatan. Tentu saja kami mengunjungi Pantai Losari, Bantimurung, Tanah Toraja, dan pastinya mencoba kuliner pisang epe, es pisang ijo, dan palu basah. Yang tidak boleh dilewatkan saat mengunjungi Sulawesi Selatan adalah menikmati keindahan Tanjung Bira dan menelusuri kawasan Batu Kars Ramang-Ramang yang membuat kita serasa kembali ke zaman purba. Perjalanan tim warna Indonesia berlanjut ke Pulau Sumatera. Palembang yang terkenal dengan empek-empeknya ternyata sangat menyimpan potensi wisata yang luar biasa. Kami menjelajahi Sungai Musi, Benteng Kuto Besak, Museum Bala Putra Dewa, dan pastinya mencicipi empek-empek yang sangat enak. Bangka dengan pantainya yang keren menjadi destinasi yang tidak boleh ditinggalkan. Kami juga mengunjungi Museum Timah, Kuil Fatinsan, dan tempat pengasingan Bung Karno dan Bung Hatta. Kami lalu menjelajahi Sumatera Utara dan Sumatera Barat lewat jalur darat. Meski terkendala kabut asap, tetapi perjalanan tim warna Indonesia tetap menyenangkan. Walaupun kita selalu beda, walaupun kita selalu berbeda, walaupun kita selalu tak sama, tapi kita nggak boleh. Salah satu tempat yang kami rekomendasikan untuk Travelholic kunjungi adalah Nusa Tenggara Timur. Wildflowers and daydreams start with a sea. Di sana tim warna Indonesia menikmati keindahan Pantai Koka, terpukau oleh Danau Tiga Warna di Gunung Kelimutu yang sangat eksotis, melakukan wisata sejarah dengan patung Bunda Maria segala bangsa di Bukit Nilo, dan mendatangi rumah pengasingan Bung Karno di Ende. Kami juga singgah di perkampungan Megalitikum di Desa Wolotopo dan Bena, menjelajahi Komodo National Park di Pulau Rinca, dan menikmati keindahan bawah laut di Pulau Kelor. Where do I begin?
benar-benar perjalanan yang menyenangkan ya Travelholic. Tak perlulah Travelholic keliling dunia sebelum keliling Indonesia. Sebab Indonesia itu menyimpan potensi wisata yang luar biasa. Tinggal kita yang harus merawat warisan yang berharga ini dan mempromosikannya ke seluruh dunia. The story of my life, I'll take her home.